Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saida Nafisa dengan NPM 033 mahasiswa Teknologi Industri Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur yang saya buat untuk usaha yang bernama Makwang. Untuk profil usahanya, nama usahanya itu adalah Makwang, pemilik usahanya adalah Bapak Yandi Rishandi, tanggal didirikannya itu 27 Februari 2020. Lokasi usahanya berada di Komplek Permata Kopo, Blok A nomor 18. Untuk nomornya sendiri adalah 0858 4693 7437. Untuk media sosial yang digunakan adalah Instagram dengan nama pengguna @makwang.co. Nah, Makwang ini merupakan UMKM yang menjual olahan bawang, yaitu bawang goreng, dan telah didirikan sejak 27 Februari 2020. Bawang goreng yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari bawang merah dan juga bawang putih. Bahkan Makwang juga menyediakan berbagai varian rasa untuk bawang gorengnya, yaitu rasa original, original pedas, keju pedas, original daun jeruk, balado pedas, dan juga rendang pedas. Kemasan yang digunakan oleh Makwang telah dilengkapi dengan informasi nilai gizi. Lalu untuk pemasarannya, Makwang melakukan pemasaran secara on-site dan juga online di platform Shopee dan juga Tokopedia. Nah, berikut adalah foto-foto produk yang dihasilkan oleh Makwang. Selanjutnya adalah struktur usaha, di mana Makwang ini memiliki 8 anggota, di mana satu orangnya itu merupakan owner atau pemilik dari usaha Makwang, yang mana merangkap juga sebagai admin toko online. Lalu untuk 7 orangnya lagi itu merupakan staff, di mana 3 staffnya bertanggung jawab di bagian pengupasan bawang, satu staff di bagian pencucian dan pengirisan, 2 staff di bagian penggorengan, dan juga satu staff di bagian pengemasan. Nah, berikut adalah langkah kerja yang diberikan oleh pemilik usaha. Nah, untuk mempermudah membaca alur operasionalnya, saya sudah membuat diagram alir, yaitu seperti berikut. Jadi di sini ada 3 tahapan. Ada tahapan persiapan yang mencakup cara membeli bahan bakunya, lalu juga ada proses produksi, dan juga proses pemasaran. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Makwang. Yang pertama itu adalah bahan baku yang tidak sesuai standar, yang kadang menjadi kendala sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam. Yang kedua adalah karyawan yang izin atau sakit, itu dapat menghambat produksi karena jumlahnya cukup terbatas. Yang ketiga itu produk yang dibeli kadang tidak seragam, yang menjadi keluhan dari konsumen. Lalu selanjutnya itu bahan baku kosong karena faktor cuaca sehingga produksi tertunda. Selanjutnya harga bahan baku tidak stabil sehingga saat harganya mahal produksi dikurangi. Dan yang terakhir adalah produk yang dikirim dengan jarak yang jauh itu kadang sampai menjadi tidak utuh atau hancur karena selama di perjalanan itu kemungkinan terlempar atau tertindih dengan paket-paket lainnya. Di sini masuk ke pembuatan standar operasional prosedur. Nah, untuk standar operasional prosedur yang saya buat ini tidak menjelaskan secara detail mengenai standar yang dimiliki Makwang. Misalnya seperti standar bahan baku yang harus dibeli, jumlah air yang dibutuhkan dalam perendaman bawang putih, jumlah garam yang dibutuhkan, serta lama penggorengan yang ideal. Hal-hal tersebut dikarenakan karena dalam beberapa aspek terdapat kerahasiaan yang tidak memungkinkan untuk disebarluaskan sehingga SOP yang dibuat pun dirangkai secara general, namun tetap disesuaikan dengan data-data yang telah diberikan oleh pemilik usaha.
Oke. Dikarenakan usaha makwang ini belum memiliki SOP, diagram alur operasional yang sebelum perbaikan itu dibuat berdasarkan langkah kerja yang dijelaskan oleh pemilik usaha. Dan berikut adalah diagram sebelum perbaikan SOP. Untuk diagramnya sendiri, tentu saja ini masih kurang efektif untuk prosedur yang dilakukan oleh makwang karena bisa saja terjadi kesalahan atau kurang efektifnya alur operasional yang dikerjakan gitu sehingga setelah konsultasi dengan mentor manajemen dan juga mentor teknik industri dihasilkanlah SOP dengan bentuk seperti ini. Untuk setelah perbaikan SOP, SOP yang dibuat itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, lalu ada tahap produksi, ada tahap pemasaran secara online, dan juga tahap pemasaran secara offline atau on-site. Nah, dalam tahap pemasaran tuh dibutuhkan alur yang berbeda antara pemasaran secara online dan juga on-site, karena tahap awal hingga produk sampai di tangan konsumen tuh sangat berbeda gitu tahapannya. Untuk SOP yang pertama yaitu pada tahap persiapan diawali dengan diawali dengan mencari penjual bahan baku bawang di pasar Caringin. Nah, pada tahap awal ini tuh owner harus memiliki dokumen berupa daftar penjual bahan baku di sekitar pasar Caringin untuk mengurangi resiko kekurangan bahan baku dan juga untuk membandingkan kualitas serta harga di setiap penjual. Selanjutnya, owner harus memastikan kualitas serta harga bahan baku sesuai dengan standar. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengurangi masalah yang sering kali terjadi, yaitu bahan baku yang dibeli tidak seragam. Nah, jika bahan baku yang sesuai standar sudah dibeli, maka owner harus menyerahkan bahan baku ke pihak ketiga, yaitu 3 orang pengupas di sekitar pasar Caringin. Nah, lalu owner akan kembali untuk mengambil bahan baku yang sudah dikupas dan membawanya ke tempat produksi itu di keesokan harinya. Nah, masuklah ke tahap kedua yaitu tahap produksi, di mana pada tahap produksi ini perlu dicatat bahwa semua alat yang digunakan harus dipastikan higienis dan juga steril agar kesegaran dan kualitas produk akhir tetap terjaga. Nah, tahap ini diawali dengan staf 4 yang bertanggung jawab di bagian pencucian dan pengirisan, mulai mencuci bawang dengan air mengalir yang bersih. Selanjutnya, pengirisan dilakukan dengan alat pengiris. Lalu, staf 4 juga melakukan penimbangan dan juga penambahan garam untuk bawang merah, serta melakukan perendaman dalam air garam selama 5 menit untuk bawang putih. Nah, masuklah ke tahap selanjutnya itu penggorengan, di mana penggorengan ini diserahkan kepada staf 5 dan juga staf 6. Pada proses penggorengan, suhu minyak dan lama waktu penggorengan itu harus diperhatikan agar bawang tidak gosong dan tetap memiliki tekstur yang renyah. Sebelum masuk ke dalam penirisan minyak, bawang yang sudah diangkat dari penggorengan itu harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, tahap selanjutnya dilakukan oleh staf 7, yaitu pemeriksaan pada bawang yang sudah melalui penirisan minyak dan juga pengemasan produk. Nah, tujuan pemeriksaan kualitas produk tuh dilakukan untuk memisahkan produk yang kurang baik dan tidak layak jual dengan produk yang memiliki kualitas yang baik. Produk yang berkualitas baik dapat dikemas dengan memperhatikan ukuran kemasan yang sudah ditetapkan. Lalu diperlukan juga pemeriksaan pada kemasan agar dapat mengurangi resiko kemasan yang cacat dan tidak kedap udara. Karena takutnya jika
kemasannya cacat atau tidak kedap udara itu akan mempengaruhi kerenyahan dan juga kesegaran bawang yang sudah jadi. Nah, lalu dilanjutkan dengan SOP pada tahap pemasaran secara onsite. Nah, pada pada pemasaran secara onsite, lokasi pemasarannya itu sama seperti lokasi produksi, yaitu di Komplek Permata Kopo. Nah, tahapan awal pemasaran secara onsite itu ketika pelanggan tiba adalah menyapa pelanggan untuk memberikan kesan yang baik bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu menanyakan kebutuhan pelanggan dan memastikan produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan tersebut tersedia. Bila produk tersedia, bila produk tidak tersedia, meminta maaflah atas ketidaktersediaan produk serta segera mencatat kekurangan produk. Nah, jika produk tersedia, maka dilanjutkan dengan kegiatan transaksi, lalu produk yang telah dibeli dikemas dengan rapi dan diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur pada tahap pemasaran secara online. Nah, selanjutnya untuk tahap pemasaran secara online yang dilakukan pertama kali adalah menerima pesanan yang masuk. Selanjutnya, owner sebagai admin toko online itu harus memeriksa kualitas serta kuantitas dari produk yang dipesan. Jika produk sudah tersedia, maka masuk ke dalam tahap pengemasan yang disesuaikan dengan standar pengiriman online agar produk terjaga keutuhannya atau tidak hancur selama perjalanan yang memungkinkan produk terlempar ataupun tertindih. Setelah itu, owner mulai menjadwalkan pengiriman agar resi tersedia dan kurir dan info kurir bisa tersedia juga gitu. Dan kurir yang bertanggung jawab atas pengiriman produk perlu dihubungi bila belum mengambil produk sesuai jadwal yang tertera. Jika kurir sudah mengambil produk, maka produk akan mulai dikirimkan kepada pembeli. Nah, karena sebagai sebuah usaha, ulasan dari pelanggan sangatlah penting bagi keberlanjutan usaha. Karena mereka memberikan umpan balik langsung tentang kualitas produk atau pelayanan, membangun kepercayaan konsumen potensial, dan memberikan kesempatan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga di sini tuh Makwang membutuhkan ulasan dari pelanggan gitu. Jika ulasan yang diberikan berupa kritik, maka bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk ke depannya. Seperti itu. Jadi hal yang bisa disimpulkan adalah standar operational procedure atau SOP merupakan acuan pokok suatu perusahaan yang bertujuan agar usaha tersebut dapat memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu, melalui pembuatan standar operasional prosedur ini, diharapkan UMKM Makwang ini dapat menerapkan SOP-nya di setiap proses operasional yang dikerjakan. Selain itu, diharapkan juga pembuatan SOP dapat menjadikan usaha Makwang lebih maju, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada dapat teratasi dengan baik, dan juga proses operasionalnya bisa lebih efektif dan juga efisien. Mungkin begitu saja dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian atau kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.